Halo guys. gengs, balik lagi sama Jojo Daily yang udah lama gak nge-vlog. Akhirnya ada waktu lagi buat kita bisa nge-vlog lagi. Aku sama sayang aku Una. Ya, gimana cutinya panjang? Ini Sabtu, besok Minggu. Iya. Di vlog kali ini aku sama Juna mau ngebahas tentang tantangan apa sih yang kita hadapin sebagai pasangan gitu kan. Mengingat di Indonesia sendiri, di negara kita kan masih tabu ya hal seperti ini. Jadi tentunya banyak banget tantangan-tantangan yang banyak banget yang harus kita hadapin. By the way gengs, aku bikin vlog ini karena banyak banget yang DM kemarin kan tentang hubungan kita tuh gimana sih kalian bisa menghadapi tantangan-tantangan itu, dan tantangan-tantangan apa aja sih yang kalian hadapi gitu, mengingatkan tadi yang udah sebutin di Indonesia tuh yang masih keras banget tentang masih belum bisa accept kita ya. Jadi di sini aku mau ngobrolin sedikit tentang apa ya, tantangan yang kita hadapin, dan aku tidak bermaksud mengguruin, disclaimer di sini ya. Aku hanya share sesuai dengan pengalaman pribadi aku dengan Juna yang udah kita alami. Tapi ya for sure pasti sih tantangan nanti itu balik lagi ke kalian, pasti setiap orang pasti nerimanya beda-beda. Karena nggak semua orang juga kayak gitu. Oke, di sini aku akan mulai apa sih tantangannya. Yang pertama sih ya, yang pasti diskriminasi. Yang pertama. Jadi kalau di Indonesia tuh kita tuh pasti dapet banget ya tekanan ya. Dari tekanannya tuh banyak banget sih. Entah dari kerabat, terus orang terdekat, kemudian masyarakat terutama netizen. Nah itu netizen yang agak-agak jadi tantangan itu diskriminasi itu banyak sih. Contohnya kayak ya aku sih paham, gue sih nggak terlalu memikirkan hal-hal tersebut karena gue mau didiskriminasi secara kayak gimana pun paling ya sekedar verbal saja, nggak langsung fisik. Kalau misalnya fisik ya itu sudah mengarah ke penganiayaan ya sih ya kan. Kita kan dilindungi hukum juga kan ya, diskriminasi kita punya hak ya. Jadi di sini banyak aku yang ngomong ya teman-temannya, karena Juna agak susah ngomongnya. Jadi diskriminasi di sini tuh paling ya sekedar komentar. Kalau secara langsung pernah ada juga, cuman ya gue bales, emang aku minta makan sama kamu? Kan enggak, aku aja hidup sendiri, nggak minta. Gue bisa kerja, gue juga manusia gitu. Ngapain kamu ngurusin masalah ranjangku gitu kan? Emang ngaruh di hidup kamu, gue bilang gitu. Jadi ya whatever lah, bodo amat, ngapain didengerin soal-soal yang nggak penting. Sebenarnya bukan kita yang punya masalah, tapi mereka yang punya masalah sama kita gitu. Jadi whatever aja lah, gengs, bodo amatin. Itu diskriminasi yang pernah aku dapetin ya. Apa sih, paling ya dikatain homo lah, terus ya paling gitu-gituan aja. Masa pacaran sama cowok nggak sama cewek? Gue balasin lagi, emang kenapa? Kan cinta itu nggak mandang gender. Aku bilang gitu. Ya kamu mencintai seseorang itu berdasarkan apa dulu? Apakah karena hanya seks belaka, atau hanya memperoleh keturunan belaka, atau memperoleh kenyamanan, dan ketentraman dalam batin kamu kan gitu. Jadi ya balik lagi ke orang-orang tersebut, cinta kalian itu berdasarkan apa dulu? Gitu aja sih. Kalau aku kan setiap manusia kan punya sisi nyamannya yang berbeda gitu ya teman-teman. Kalau aku sih sama Juna ya pure from deep of my heart. Kasih makan tuh cinta. Itu diskriminasi yang pertama. Kemudian yang pastinya stigma. Ini agak susah ya, stigma yang terbentuk di masyarakat, gengs. Nah, stigma sendiri itu pas di Indonesia itu terbentuknya kalau pasangan gay itu pasti suka gonta-ganti pasangan yang pertama. Terus suka main sana sini, terus melulu tentang seks, pasti kayak gitu menjurusnya. Padahal nggak semuanya kayak gitu, sama kayak kalian yang heteroseksual, yang pasangan-pasangan normal itu ada beberapa yang nakal, emang ada yang middle, ada yang alim gitu ya, kayak gitulah semuanya. Setiap individu kan berbeda, kita nggak bisa samaratakan. Cuman karena kita di negara ini, di Konoha ini,
isu-isu LGBT itu kayak digoreng gitu loh, jadi bahan politik gitu nggak sih? Karena di Indonesia itu masih pakai politik yang dicampur baurkan sama agama juga. Jadi ya kayak hal-hal seperti ini digoreng sama media tuh banyak banget dapat atensinya dari masyarakat. Dan rata-rata mereka ngegorengnya tuh ya nggak hal-hal yang baik gitu. Rata-rata tuh ya yang kayak kasus-kasus gitu doang, yang dimuncul-munculin gitu kan. Padahal di sisi heteroseksual pun banyak, bahkan jauh lebih banyak ya kan. Itu sebenarnya kita bisa lihat lagi dari sisi orangnya sendiri, individunya sendiri gitu. Nggak semuanya kayak gitu kan. Banyak kok yang yang banyak punya prestasi gitu. Aku nggak perlu sebutin lah, kalian pasti bisa searching sendiri di search engine kalian kayak gitu kan. Kita balik lagi ke individunya, tergantung apapun background atau orientasi seksual orang tersebut, kita kan nggak berhak untuk mencampuri urusan hidup orang tersebut gitu loh gengs. Jadi kalau udah stigmanya udah buruk ya di masyarakat, pasti mau gimana pun gerakan kita itu pasti tetap jelek gitu. Kalau stigma itu pokoknya itu kan berawal dari ketidaktahuan mereka ya. Jadi karena mereka nggak tahu, karena mereka kurang memahami tentang kita. Jadi sih aku di sini kayak aku ngapain bikin vlog sama Juna tuh kayak ya aku tuh pengen mengedukasi juga, nggak semuanya kayak gitu. Ada yang pure benar-benar bisa mencintai, menjaga dan lain sebagainya. Jadi nggak semuanya tuh melulu tentang seks gitu belaka sih kalau aku ya. Jadi aku sih di sini terus berjuang untuk menampilkan sisi positifnya dari kita tuh juga ada. Terus pokoknya ya nggak muluk-muluk lah. Kalau stigma ya pandangan mereka terhadap gay itu bisa berubah, walaupun ya kecil harapannya di sini. Tapi okay, tetap berjuang aja. Kemudian yang ketiga ya, aku mau bahas lagi nih soal penerimaan. Jadi penerimaan keluarga dan teman-teman. Kan tadi ada diskriminasi, stigma, dan sekarang penerimaan nih keluarga dan teman-teman kita. Ya aku sih bersyukur juga keluarga kita berdua udah besanan anjay. Ya dapat support ya. Bahkan aku pernah cerita juga kalau tanteku itu suka banget kalau aku kapelan sama Juna gitu. Terus dikit-dikit foto aku sama Juna gitu kan, kita berdua, terus tanteku yang di tengah gitu, kayak suka banget. Jadi ya dapat support lah dari keluarga. Kemudian kalau dari temen-temen ya, aku belum pernah sih punya temen yang kayak ngejudge kita, terus tiba-tiba ngejauhin kita, terus tiba-tiba ngolok-ngolok kita. Enggak sih, nggak pernah sih aku selama hidup ya. Juga nggak pernah. Jadi selama aku di kantor, selama aku di lingkungan keluarga, lingkungan rumah, tetangga, ya yang benar-benar kenal aku ya. Jadi ya terserah, itu sih urusan kalian sendiri, itu pribadi kalian. Kita kan nggak ngelihat dari sisi orientasi. Bahkan aku pernah dapat juga perkataan dari manajer aku ya waktu aku kerja di salah satu perusahaan gitu, kalau ya nggak masalah selama kamu kerjanya bagus, ngapain aku permasalahan. Kan kita lihat orang itu nggak dari sisi orientasi seksualnya, kita kan ngelihatnya dari kinerja kamu gitu. Jadi kamu mau kayak gimana pun terserah kayak gitu. Kerja lu benar. Iya, jadi dapat kayak gitu. Jadi kalau dari teman-teman sendiri sih banyak yang full support aku sih. Ya mungkin yang nggak support, yang kayak hate gue sih mungkin sekedar tahu gue, kenal gue, cuman nggak begitu kenal banget tentang gue sih ya kan. Nggak deket sama kita juga. Cuman tahu aja dari sampul gue kan orangnya kalau deket sama orang awal-awal gitu kayak cuek banget, kayak gue judes banget, jahat banget. Padahal mah belum nggak ini banget gue nya. nggak dia nggak cuek. Nggak, gue orangnya sebenarnya ya kalau gue tahu orangnya, gue kan kayak bisa ngelihat sifat orang tuh dari wajah ya. Kalau wajahnya gimana ya gue cuek kayak gitu. Wajah aku gimana? Males gue sama lo. Loh, terus kamu dulu? Enggak, cuek gue sama lo. Enggak. Udah, kamu jangan tanya-tanya aku lah. Ih, kamu yang ngechat ya, aku yang cuek ya. Tampol kamu. Gitu sih. Jadi kalau dari teman-teman sendiri sih selama ini fan-fan aja. Terus banyak juga yang tahu hubungan kita berdua sih. Jadi lebih lebih paham. Iya, bahkan sebelum aku ngasih tahu mereka udah tahu. Dan gak jarang juga ada yang sampai sungkan mau ngomong tentang mau nanyain tentang
validasi tentang ini loh hubungan kita, bener gak sih gitu kan, kayak yang mereka tahu di internet gitu. Iya. Yang kita kalau mereka udah nanya gitu ya kita terbuka langsung gitu kan. Ya pasti sih ya kita nggak terus mesra-mesraan di tempat di depan umum, di depannya mereka langsung gitu mesra-mesraan. Ya, enggak, jadi kayak kita ya jaga image dulu aja. Kita tahu situasinya, kita tahu kondisinya kan. Kecuali mereka udah tahu ya is okay. Mungkin ya hal kecil kayak cubit pipi, lus rambut gitu aja sih. Aku kasih perhatian kecil ke Juna gitu aja, nggak sampai ciuman gitu, enggak, kayak ya wajar aja lah, kita nggak bisa bikin ilfil orang kan, nggak semua orang mau lihat kan. Iya benar. Kayak gitu. Apalagi yang lurus kan orangnya. Gitu aja sih ya apa sih, tahu diri aja. Kan kita minoritas. Nah kemudian apalagi tantangan yang kita hadapin sih di norma dan hukum ya teman-teman ya. Kayak norma kan terbentuk di masyarakat itu sendiri dan biasanya itu lebih menjurus ke hak agama ya. Iya. Jadi biasanya sih ya lah kalau udah agama kan kaku gitu ya. Nggak jarang juga kita ketemu orang yang kalau ini di internet ya, nggak langsung secara belak-belakan sih jarang, aku nggak pernah. Rata-rata di internet yang orang-orang yang terutama yang fanatik gitu pasti ngeceramahin kita panjang lebar bla 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 ya terserah. Nah, itu kepercayaan kamu, silahkan kamu dalami, imani. Kalau kamu merasa percaya jangan dilakukan apa yang saya alami seperti ini. Sebenarnya sih kita nggak mau juga kayak gini, tapi ya susah juga ngejelasinnya. Kita nggak mungkin ngejelasin hal yang nggak pernah dan bahkan nggak akan pernah mereka rasakan gitu. Mereka nggak akan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Susah juga ngejelasinnya. Orang nggak bakal ngerti perasaan kita kalau belum ngerasain sendiri. Ya iya sih, cuman gini loh, mereka pun nggak, kalau mereka udah maksudnya mereka yang normal gitu kan, kayak ya nggak akan bisa karena nggak akan pernah juga. Susah. Soalnya nggak bakal kayak gini ya. Nggak akan dapet gitu kan. Kecuali aku ngeceritain tuh rasanya kayak sakit demam kan, dia udah pernah demam misalnya kan dulu, pasti ya dia ngerti gitu. Tapi susah kalau kita ngejelasin hal yang nggak pernah dan nggak akan pernah bisa mereka rasakan gitu ya. Inilah susah pokoknya gengs. Jadi kalau dari soal sisi norma itu kayak tadi aku jadi nggak mau debat panjang lebar, sekedar menghargai aja. Oh iya, kecuali dia mengata-ngatai kita, menjudge kita seolah dia Tuhan, ya mungkin kita agak kesel gitu ya, padahal dia juga punya dosa, cuman jalannya aja yang beda gitu kan ya. Jadi ya kita sih dengerin aja, masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu aja. Mending dilihat, skip, nggak suka hapus aja komentarnya gitu aja sih. Terus di sisi perlindungan dan hukum-hukum di Indonesia sebenarnya kita masih di bawah perlindungan HAM. Cuman kalau ya di Indonesia sendiri aku kurang paham juga. Tapi yang jelas kita masih punya hak-hak untuk kebebasan berekspresi, ya kan. Terus ya masih punya hak-hak itulah pokoknya gengs. Aku kurang paham kalau di sisi hukum. Nah kemudian apalagi tadi ada 4 kan tadi. Kemudian ada peran gender. Peran gender ini kayak kan lah, kalau di satu hubungan kan pasti ada suami ada istri gitu kan. Jadi kayak ya kalau di ruang lingkup kita ya itu agak sulit, maksudnya agak complicated sih gengs ya. Kita paham kalau kita kan sama laki-laki ya, nggak mungkin kita punya sisi perempuannya, sisi feminimnya tuh nggak mungkin ya kan, ada gitu. Jadi kayak kita yang ngertiin aja sih, kayak tanggung jawab apa kesehariannya kita, kemudian apa yang harus kita lakuin ya, saling ngerti lah satu sama lain. Nggak harus aku bilangin kamu tugasnya ini, kamu tugasnya enggak sih. Jadi kayak lebih ke kesadaran dirinya kita sendiri. Jadi kayak kalau aku lagi ngapain, dia harus ngapain. Nggak harus sih, kayak ya udah lakuin apa aja yang bisa dilakuin. Kayak misalnya aku masak, terus Juna bersih-bersih, aku ngepel, Juna nyapu, Juna cuci piring, aku bersihin toilet, Juna nyetrika, aku lipat-lipat baju, aku nyuci,
baju, Juna nyuciin mandiin Cimeng dan kucing-kucing lain itu. Biasanya kayak gitu sih kita. Jadi pokoknya nggak jadi satu lah. Nggak jadi satu, masing-masing gitu. Kayak apa yang bisa dipegang ya dipegang, kecuali ada yang dia nggak tahu gitu. Mungkin aku arahin, Tai kamu ini ya. Tai nggak bisa ini, tolong dong. Gitu sih, jadi kayak saling lengkapin aja satu sama lain. Itu sih peran gender dalam hubungan ya. Jadi kayak kan kalau di orang-orang normal itu kayak yang cewek itu nyapu, ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Padahal tuh ngopi. Iya, rata-rata sih di Indonesia kayak gitu. Padahal ya sebenarnya itu tergantung dari orangnya masing-masing sih. Gimana cara apa sih kerja kelompoknya. Kerja kelompok. Pekerjaan rumah itu nggak cuma buat istri doang. Iya. Suami juga bisa. Gitu sih kerjasamanya aja. Nah, ini suami ya guys. Ya, kalau ini kan suami-suami. Jadi lebih bisa dihandle semuanya. Kecuali yang tinggi-tinggi aku nggak bisa. Enggak, satu lagi. Kecuali kamu belanja sambil ngerumpi, itu nggak akan pernah bisa. Aku kalau belanja kalau pengen cepet-cepet, ayo cepet, udah. Oke. Ini udah ketemu ayo langsung pulang. Kan biasanya kalau ibu-ibu itu kan belanja ngerumpi dulu, 5 jam kemudian pulang. Gitu. Terus nawar, bu ini pira, bu ini berapa, masih belum pas. Pura-pura. Tapi gue suka nggak? Tapi aku suka gitu kok. Tapi dia suka nawar, tapi kalau aku enggak. Kalau kayak gitu itu enggak harus cewek sih. Cewek, semuanya bisa kayak gitu. Maksudnya kayak kebiasaan mak-mak di pasar kan gitu. Udah, itu tadi peran gender dalam hubungan. Kemudian ada lagi, ini kesehatan mental guys. Nah, kesehatan mental ini penting banget kan. Karena tadi kan kita dapat tekanan, kita dapat diskriminasi, kita dapat apa lagi tadi? Nah itulah tekanan sama diskriminasi itu tadi, stigma itu tadi, itu bikin kita pusing 7 keliling, apalagi sampai keluarga atau teman-teman nggak ada yang nerima kita gitu kan, kita dikucilin. Itu sih penting banget. Jadi kesehatan mental di sini kalau kalian dapat tekanan kayak gitu seberat itu, aku sih lebih nyaranin kalian cari teman-teman yang sejalan sama kalian, atau cari komunitas-komunitas yang mengerti dan paham tentang perasaan kalian. Jadi kalian tuh nggak sendiri kok, banyak di luar sana yang sama dengan kalian, terus banyak yang mengalami hal yang serupa lah, sejalan dengan kalian. Jadi jangan ngerasa kalian sendiri, terus kalian nangis di pojokan berhari-hari. Nah, menangis gak akan menyelesaikan masalah. Jadi aku lebih saranin kalian coba kamu lebih terbuka, sharing ke orang lain atau cari komunitas. Apalagi sekarang kan udah ada internet, jadi lebih gampang cari sumber informasi seperti itu. Kalian bisa sharing-sharing, ceritain itu kalian, cari apa sih jalan keluarnya gimana. Terus ya jadi diri sendiri kalian aja, jangan terlalu dipikirkan omongan orang lain sih menurutku. Jadi kesehatan mental itu penting dan utama, karena banyak yang nggak, teman-teman kita yang kayak kita juga banyak yang kena mentalnya, dalam arti sampai apa sih, dying, sampai bunuh diri, sampai ya memutuskan untuk mengurung diri. Ya banyak sih seperti itu. Cuman aku sih lebih support mereka dalam artian ngasih apa ya, semangat. Kemudian kayak ya kayak nggak jarang juga aku pernah nemuin orang gitu kan karena hal-hal tersebut. Jadi aku lebih apa ya, jadi teman sharingnya aja, sehingga dia nggak ngerasa kesepian. Kayak gitu aja sih aku kalau sampai ketemu orang-orang kayak gitu. Cuman kalau aku sih ya pernah juga kayak kena mental di awal-awal aku coming out itu dari hujatan netizen. Cuman karena semakin hari aku ngerasa ya ngapain dipikirin ya, karena nggak kenal ini. Ya akhirnya ya aku udah mulai terbiasa dengan hal tersebut ya. It's okay, whatever gitu aja. Jadi aku sih lebih mikir diriku sendiri, orang bahagia kan gue yang nentuin, ngapain gue harus ngomongin orang apa, dengerin omongan orang gitu. Benar. Apalagi di komen-komen Instagram tuh kadang. Iya. Malah kita ini ya bikin lucu-lucu. Iya. Gak usah terlalu serius ya. Gitu aja. Nah kemudian yang terakhir nih, biasa ada juga yang soal keamanan. Arti maksudnya
keamanan tentang apa, keamanan buat diri kita gitu. Jadi kayak kita harus, kan ada juga teman-teman orang-orang di luar sana itu yang jahat, yang fanatik, yang garis keras gitu kan, yang bener-bener apa sih namanya, nggak suka gitu kan. Jadi sih kita lebih berhati-hati ya ketika datang atau berada di satu daerah yang sekiranya berpotensi untuk atau punya aturan tersendiri tentang orang-orang yang seperti kita gitu, misalnya di Aceh atau di satu tempat yang pokoknya garis keras dalam artian menentang tentang keberadaan kita gitu. Jadi kita sih lebih aware aja teman-teman, kita lebih pintar-pintar cari informasi tentang satu daerah tersebut sebelum kita beraktivitas atau berada di daerah tersebut. Padahal sih ya, kita pun kalaupun kesana nggak mungkin juga kita terus apa ya terus berada di depan umum, kita ciuman, kita melakukan hubungan, ya nggak kayak gitu juga. Padahal kita juga manusia gitu, kita punya akal, kita punya inian juga. Padahal itu soal kita, perasaan kita sama seseorang, dan tapi mereka ngelihatnya itu tentang kita berhubungan dalam artian hubungan seksual dengan orang tersebut. Padahal kita mencintai itu nggak selalu tentang seks ya, kayak gitu. Jadi soal keamanan sih aku lebih waspada untuk datang ke satu daerah tertentu yang sekiranya berpotensi, gitu aja sih. Ya, jadi itu aja sih ya dari tantangan-tantangan yang kita hadapin tadi. Jadi tetap jadi, pesennya kita sih tetap jadi diri sendiri kalian. Cuman tahu situasi dan kondisi aja di Indonesia gitu kan. Masih banyak yang belum open. Belum bisa menerima kita. Jadi ya kalau kalian pengen mereka percaya ke kita bahwa pure love-nya di pasangan seperti kita tuh ada, ya tunjukkan gitu aja, kayak setia sama pasangan, nggak sasimo, nggak gonta-ganti pasangan gitu kan. Terus tunjukin apa sih ketulusan cinta kalian. Jadi ya selayaknya kalian inilah punya perasaan lah, kayak gitu aja. Jadi jangan dikedepanin tentang nafsunya belaka, tapi tentang perasaannya juga gitu kan. Ingat ya teman-teman, kalau kalian yang sampai sekarang masih sana sini mau terus main sana sini, ingat ya, stop. Terus pikirin masa depan kalian juga, karena jangan sampai hanya karena kesenangan belaka, keenakan sesaat bisa membuat dampak yang buruk buat kesehatan kalian. Itu aja sih pesannya Jo. Dan stay safe teman-teman ya. Itu aja pengalaman yang bisa aku dan Juna share di vlog kali ini. Dan vlog ini banyak nih yang ngomongnya. Nanti kalau aku yang ngomong belibet. Itu aja. Kalau misalnya kalian ada tambahan atau cerita pengalaman dari kalian, bisa share di komen. Share di kolom komentar ya teman-teman. Thank you so much dan see you, bye-bye. Dadah. Aku nggak disayang dulu. What? Bye-bye.